Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini gue ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, "Hei malaikat, ini jailun fil ardi khalifah." Aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidu fiha wa sikut. Manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya, malaikat itu beda. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Jadi seakan-akan malaikat iki pancen keliru, nglamat tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pati trek, manusa diangkat dadi napa? Lha dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salahnya? Ya salah toh. Lho nek muni subhanallah do nakokno ngono, Pak. Kalau balik balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya ikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Yang wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang mriki. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau coba yang Mu'tazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karep dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara jadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal mesti kok takon aku. Cara jadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab. Mong aku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh Pak. Nah, yakin Maha Suci ora usah napa? Tak usah curiga bener kanjeng Nabi ada takoti. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah napa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanahu. Mergo nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Lho gitu, SBY guyu wajar duwe karir politik presiden kuwi akeh. Dadi ndak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo ilang, duwe rapati duwe tetep iso. Iku butuh desain khusus. Dan itu ndak mudah. Dadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan syarat yang macam-macam. Kemudian tahan bantu mesti kelainan tak ono pangeran. Butuh desain khusus. Itu ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki ora oleh anu, nara ulama, nara wali ora oleh anu. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, "Kowe tau gedeng setan?" Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kan jago. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Mindilu hadidar. Setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo menuso. Nah, godo terus nyesat masuk. Dari wong sufi mau, sing wong ilmu mau buat setan. Setan itu sapa kok sifati nganti hebat ngono. Angger godho iso nyetatno, angger godho iso nyetatno. Ora, setan itu tisu. Setan napa? Tisu. Nek kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu orang ana tenan ben tahun baru kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune ku ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu.
Kata Mu'tazilah akan janggal. Kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa? Kan tidak adil menghendaki sendiri, nggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak uang elek karpe setan, nak apik karpe pangeran. Lah di sana ya tak oleh takok. Berarti pangeran nak kalah kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran nak kalah. Wah, Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah berarti ya. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngono kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha tapi urusane donya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Yo Mu'tazilah yo ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iku. Dia germuni subhanallah wa akbar ayo bar. Pokoke pokoke Allah Maha Agung. Lah iki terus senang akhire. Lah ya ora ngono ndarane Allah akbar apa sing Maha besar. Ora kaya kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora kaya kowe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mintilu hadidar. Cara kula nggih kasus. Sak kula anggap setan itu kasus. Mulane ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu ya. Wala anta ya Rasul, engkau juga digoda setan. Iya, tapi ning ngarepku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya to ya, gitu kayak bicara on hadis yo. Iya, tapi ning ngarepku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Ada lucu kok setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu a'lam. Lo soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kayak udah nyesal. Gus selama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, rada duwe ya iskal di bojo judes ya napa? Iskal ambek kanca dindeng ya iskal. Nak manusa penggaweane napa? Kalau Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku watuk ning nggonku dhewe kok kowe. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong ngono lah ta mopo. Aku yo manggon ning omahku dhewe kowe sing rene. Enggak kecuali aku mau romam, lah aku diajak. Aku ning omahku dhewe misale. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halak, kayak kasus Sikijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan, tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibukukan. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah, walhamdulillah, wallahu selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awak godane setan, wong alime kadang keridu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakno ana ulama mulai cilik soleh nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan. Wong semono yo kalah mek godane. Jadi setan itu menangan, paham menapa? Malah dasar gede, berkusi menangan, paham ya? Aku lah mau tak anggap tisu, hati cilik dia ngadepi aku, kau tak anggap apa? Tisu, mindilu hadidah. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu kau itu yakinan tinggal wes apa? Ya tinggal wes aku, ya Allah ya sampai, ya sampai setan apa? Maksud setan apa? Makanya di Quran, ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama tali syaitani itqala lil insani fur falam maka qala inni bari umminka inni atau kuwa rabbal alam. Ya.
Jadi setan ngomong dia kan kafir, bargene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan ini aku puah. Kebal aku mesti tenan pikiran, aku tahu roh. Bariku setan mending ngene. Menuso cek gua-gua ora tau ora swarga, ngono ambek pangeran mati matian. Aku tetep ora, lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Dia ora tau nyolong iki. Lha saya repot. Wala nek Quran nyontono kama talis setan isqala lil insani kufur, tapi pala maka faro qala inni bari'um minka inni aqufu wa rabbal alamin. Kok sing kafir aku kira wedi. Lho setan ku paling wedi pangeran. Dia roh tenan keluarga neraka hebat pangeran roh tenan. Dene ku bali lho pangeran nganggo perade perkarane kudune dekne dadi pemimpin tok perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek agam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah ora kabeh pemimpin jenengan tok. Ya apik karo rene ya. Jadi tenan mboten guyon. Mau oleh ini atau buah rabbal mesti dene be pangeran mesti. Lah daripada kowe jagal ngotak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksudne piye. Kowe ngotak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus yo malah mau dadi inna setana ala kulli syai'in. Kok kowe dadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa wah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, dua ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat, dibodoni uang, ya apa lah, boleh maksiat atau apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusi no maksiat itu, kau setan apa kau kan orang, kalau istighfar kan itu. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan kita. Orang kok didiskusi no, sama maksiat itu asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Menghendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Yaitu maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan. Ya akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya coba ono gunane. Gunane ulama yang mulang kan wong juga ora iso. Pulau ini diundang wakil bupati. Cara wong akeh jabatan negara ini di wakil bupati. Tidak cara wong akeh cara hukum tuh. Gus pulau niku. Berarti nyumbang materi jadi kan tak warai. Ngeten Pak. Pulau marah tuh Gus Kulino. Jadi rakyat itu juga yang nggih kula niku mboten nolak, nggih mboten nampa. Tapi nek jenengan nglatih kula juga niku kula mboten mendesak hukum larat mun kulino. Dadi luwih terlatih napa? Mboten Gus niki urusan lembaga. Nek sampeyan ben ngamal ya ngamal tak kok mbek pangeran, ngamal ikhlas ta ora, nek urusanku mbek pangeran ya mulak aku kok kiai coba warai perhitungan roh dua bener tak muni. Wong tak di kula nek sedekah tiyang yo tak ngono nek dekne sedekah kepengin golek ridane pangeran mbok disiksa bawa urusane dekne mbek pangeran. Tapi ora usah nglatih kiai, wah ngurang disedekahne dhuwit kok akeh malah nglatih kiai tomat. Dadi urusane dhewe-dhewe. Mulane di Quran man amila sholihan falinafsi wong nang amal saleh go awake. Jadi misalnya wong sedekah sing untuk ra dekne lah. Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah bejrok-jrok no paham gini iki. Ilmu hakikat tapi ya nak kuat yo lakoni ora yo latih. Dilatih. Tapi ini pun nyata. Dari bawah warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah adada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighraqillah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan, apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mulane kula niku kadang itibarnya kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci tengkoran fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Orang oleh eling liyan. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya?
Mangan barang mari repot, kok mari ngusul barang. Kok ora ngono. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Itu lah apa ya pahami? Ngombe ngombe ngono. Ngombe di suara kabeh, kok mari kudu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya tata urama ahli seperti yang orang hikam. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya hanya disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat satu nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lu itu kan tomae sampean, hawa nafsunya sampean. Sebetulnya kalau aku barang itu warga orang menduga. Karena saya itu janggal. Saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari singarang hikam. Ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari singarang hikam. Lau asyraka laka nurul yakin. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaihi. Bicara sekarang sih kamu kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah iku bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah bukti suhu. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridhane Allah, nak ning neraka untuk suhu. Lho saiki Allah iku wis wujud. Mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridane, yo duwe sukune. Mestine nak kowe yakin ning wujude apa, nak kepengin ridane yo saiki, nak kepengin wedi sukune yo sak. Lho malah Allah sing wis wujud saiki, kowe wedi mbok gantungno sok ben, paham? Mulane dari sing aran hikam cek goblok, kempe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa suku? Saiki Allah wis wujud ta ora? Wis kan? Lho wae wujud kok wedi sok ben. Lho goblok to bagi jangan ngaji akhir tahun nyenak nyati obat itu kriminal. Ngono napa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fattaqun nar itu hanya berapa? Masih banyak fattaqwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, kok berilate digunting. Nak tahu dino digunting, apa menaruh gambar lewat terus. Tapi berapa sih ayat fattaqun nar? Masih banyak fattaqwa wa taquni kan? Apalagi di Quran ana fattaquni ya ulil albab. Kan ben ada akal ya wedi ning aku. Iku malah elek meneh yo. Nah di akal fattaquni wedi ning aku. Lo coba ya itu tadi itu warga itu bukti ridho. Wow, neraka tuh. Lo Allah saiki wujud tak dereng. Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang kan paham? Harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran hitam, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu sudah di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang, kamu tidak usah menuju. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu kayak pulau, sing duwe keramat, jadi cepat paham. Buku ilmu ini jangan sensitif. Ya kalau di bola-balik nerang ngeten mang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka ilmu, mau darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat ini. Kayak gue pembanding ya, aku tertarik tak banget. Gue sangun ilmu syariat pertentangan, tapi ada orang bertentangan ke syariat di apa, market di apa, mau bodoh apa, orang pertentangannya oleh problem dia, mau bodoh apa, orang pertentangannya, wah aneh gue, nah ono takok itu, takok ono rasa takok gurui, nyimpul gue napa, paham? Ini ajaran Nabi, ada dakhol gitu, jadi kita harus yakin, nah Allah Maha Suci itu ada dakhol gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih. Sucinya Allah itu kayak apa? Tidak usah. Itu kayak malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Ya aku mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal. Karena Allah tidak akan khalifah kok menuso orang malaikat. Loh, darahnya Allah mau suci kok janggal. Allah bijak orang kayak keputusan. Jangan begitu. Paham ya? Mestinya malaikat muni subhanallah rasa janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik.
Ya paling gak sing duwe jenengan terserah jenengan, Mas gak misalnya ra paham lah, wong sing duwe jenengan paling gak ya terserah jenengan, ora terserah kula malaikat namung penonton, ora melok duwe. Lan kula eling bapak nak ngajari kula. Kowe ra niatku ora kasil, napa? Ya mergo aku ora pangeran iki ngono. Kalau dia eling bapak ra duwe, bote masalah ke ros sebab karepku ora kasil napa. Ya sebab aku ora pangeran. Riyen pas kula subuh ya. Ya boleh wae kok ilmu hakikat pasti iki. Ya iki tangku. Di kalau ada karep di urusan duit di Indonesia di urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau pun rokok tak kali malaikat berapa gitu. Bergerak pangeran yo. Pun rokok barang. Tapi misalnya kalau tak kali malaikat. Lah pangeran itu apa tak sebut pun rokok. Ya pangeran pancet. Jadi aku dan rokok itu harga pangerannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis Sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam, mus neng tolongin rokok. Tapi rijan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan jaga. Jadi disiksa, seneng ya pikiran. Tidak tak ibarat malaikat. Lalu dia nyebut-nyebut pangeran ke rokok. Dua bukannya aku merokok pangeran. Pangeran tetap pangeran. Malah aku merokok ya aku. Tapi pangerannya tetap rokok. Akhirnya malaikat bingung ya, takut pangeran. Gusti wonten kamu kasih jenengan itu eling terus sampai jenengan. Padahal munten rokok dari pangeran, di celok. Orang kecelok takoi pangeran. Tapi kok ijek eling aku wis nentro. Kalau nentro pangeran jenengan itu warga ya pangeran apa? Terus dikon balik nentro. Ya balik nentro wiridan. Ya balik dia tenang. Terus dari pangeran wiridan itu warga. Lha hati itu aku mau tuh niku haru. Apik tenan jadi aja apik. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lu mau nih pulau tak latih tenan. Lu pulau taruh ngake mun kayak gitu. Nganti saya gitu lu mau gitu biasa. Pulau teng pasar dewan gitu biasa. Anu Pak Tota gitu biasa. Ya kadang kan itu buatan ngajak santri. Cangkemmu latihan ikhlas. Kalau nak apa gelek, cangkemmu latihan ikhlas orang oleh. Ini loh tak warai. Aku latihan jago. Suatu saat uang rasa nang KB, aku cek latihan tentang pangeran dewean. Nah kita latih tidak. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan Wong aku zaman rumpati ngalim seneng tahajud dengan pangeran. Bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman mbek menungso ora turun ilmu ku ini. Turun apa? Taruh ya. Jadi kula kadang ngajak umat, kadang nggih mboten pokoke satu matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah isak teng pangeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi adada napa? Kemudian yang kedua ketika Nabi waridho nafsihi dan sejumlah ridane pangeran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho napa? Ya, polisi sa Indonesia sak dunia cara padha-padha matur nuwun abe bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nggo nangani kriminal. Berapa juta orang yang bisa makan karena kepolisian. Sementara diciptakannya karena ada wong dadi kiai mergo nang bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh? Bisa mlepok ana sing salam tempel barang macam-macam. Coba nek angen-angen ngono terus piye gitu. WC itu bukan sing jorok, tapi wong wani mangan wareng kementang-mentang nang omah dhewe WC. Padahal WC dapat paling gurih, toilet. Tapi wong ra ngarah nyaman mangan kecuali ana kepastian duwe napa. Tapi WC disiojo dapat gurih, padahal penting. Nganti iso mangan itu mergo ana napa? Jajal kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mulai dari kancaku loh, ya tetap penting WC. Uang dikabari, uang hitung duit loh, dikabari bapak mati terus ditinggal. Kamu tak butuh WC, WC. Ya orang tak ngemelek. Artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu agak jorok, ternyata Superman. Jadi nak kono ilmu manusia itu enggak ada bandingan dengan ilmu pangeran. Lah iya mlete ngono mangan enak dibule wali perkara duwe. Wis.
Paham? Jadi nek sok ngono kuwi setelah ada kholqi, gelem ra gelem kudu subhanallah ada apa? Ini ngaji ilmu tua, gelem ra gelem kudu subhanallah ada apa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Di kriminal, di ora, sehingga kita ini resah. Resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pangeran malah resah. Mesti gawe santai-santai wae. Sing ngono santai-santai wae kowe kok apa? Ini terus warido nafsi. Tetap ono tatanan. Lah kula nate istikharah gitu maknane warido nafsi itu napa to? Ya maknane ku tatanan. Tatanan yo mung tatanan ngono tok. Ya tatanane pangeran, ya pun tatanane pangeran. Sampai ndak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nah, tak kok maksudnya apa? Bukan nama maksudnya apa mboten enten. Mulane bener ahli tauhid namung la ilaha illallah kabeh pun kersane pangeran. Pangeran ora takon maksudnya piye. Wong kowe nak mangan maksud piye? Bar mangan kok ising no maksud piye? Iki takoki ngono ora iso jawab. Mulane dari ulama-ulama hakikat saat manusia tanya kehendak Tuhan itu yang tanya itu sebetulnya mental setoniahnya, mental setannya. Sebenarnya nuraninya dia tidak pernah tanya. Karena nuraninya manusia sebagai makhluk tentu adanya hanya cinta sama sang pencipta. Ya, adanya harusnya hanya cinta sama yang menciptakan. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau kita iman, itu hubungannya bahwa anaknya senang, hubbal, anaknya senang. Tapi kalau kamu dapati cinta Allah, cinta meneng pangkat, meneng derajat, hubungannya dengan pangeran itu rendet. Misalnya pengusaha bangkrut rapati senang pangeran, jadi kiai jatuh rapati senang pangeran. Karena ya cara hubungannya itu hubungan yang dilumuri nafsu. Coba kamu awali senang Allah, ya nyaman-nyaman saja.